Terima kasih udah klik channel kami. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya. Assalamualaikum. Halo Mak, apa kabar? Kami mau cerita ya Mak. Ini lanjutan kisah rumah tangga Jamilah dan Parmo. Jamilah yang ketika umurnya masih 14 tahun dijodohkan oleh ibunya dengan Parmo dan akhirnya menikah dengan Parmo. Selama 3 tahun tinggal di rumah mertua, hidup Jamilah penuh derita. Tahun keempat pindah ke rumahnya sendiri di tengah-tengah perladangan, jauh dari tetangga. Jamilah pikir setelah tinggal di rumah mereka sendiri, meski di tengah perladangan, tanpa tetangga, tanpa penerangan listrik, Parmo akan berubah menjadi lebih baik, akan menyayanginya sebagai istri. Ternyata tidak sama sekali. Tak hanya mendapat pukulan, tendangan, dan caci maki, Parmo juga membawa perempuan-perempuan lain ke rumahnya dan bercinta dengan mereka. Tak hanya menyaksikan dengan hati yang perih, Jamilah juga harus melayani kebutuhan mereka, menyiapkan makan minum mereka hingga mencuci pakaian mereka setelah bercinta. Siksaan demi siksaan dari Parmo terus diterima Jamilah. Ia tak pernah berani mengadu kepada ibunya, karena dia akan dimarahi dan dibilang gak pandai mengambil hati suami. Mengadu kepada bapaknya apalagi. Bapaknya sudah lepas tangan karena kecewa. Dulu Jamilah gak nurut sama bapaknya supaya menolak perjodohan itu. Ketika Jamilah akhirnya hamil, Parmo malah tak mau mengakui kalau itu anaknya. Dia menuduh Jamilah berselingkuh dengan laki-laki lain. Jamilah diam saja, sebab kalau dibantah, Parmo akan menghajarnya. Hingga Jamilah melahirkan anaknya, Parmo tidak ada di sampingnya. Ia melahirkan lebih cepat dari umur kehamilan yang seharusnya, karena sehari sebelumnya Jamilah mendapat kekerasan dari Parmo. Perutnya ditendang oleh Parmo dengan keras. Meski Jamilah menangis, Parmo tidak peduli dan terus memukulinya. Ia terus ditendang hingga jatuh terguling-guling dan mengalami pendarahan. Berkat bantuan seseorang, Jamilah dibawa ke rumah warga dan melahirkan di sana. Tak ada perlengkapan bayi. Jamilah hanya punya selembar kain panjang pemberian ibunya dulu. Itulah yang digunakan untuk selimut bayinya. Setelah melahirkan bayinya, Jamilah akhirnya pulang ke rumahnya di tengah perladangan itu. Pelan-pelan dia merawat bayinya. Syukurnya dia masih punya sedikit beras, mie instan, telur dan roti, pemberian orang-orang yang datang menjenguk bayinya. Itulah yang dimasaknya. Dia masih belum kuat untuk pergi ke ladang, badannya lemah dan gemetaran. Seminggu kemudian, suaminya, Parmo, pulang. Dia menyuruh Jamilah ke ladang dan melihat apa yang bisa dijual untuk dijadikan uang. Parmo sedang butuh uang. Jamilah menolak, karena dia masih merasakan badannya sakit semua sehabis melahirkan. Lagi pula dia bingung, bagaimana bayinya kalau dia pergi ke ladang? Apakah Parmo mau menjaganya? Jamilah gak percaya. Parmo marah karena Jamilah gak mau pergi ke ladang. Ia kembali melakukan kekerasan. Jamilah ditampar dan ditendang hingga terpelanting. Jamilah kembali mengalami pendarahan, tapi Parmo tak peduli. Tapi kan Mak, entah kenapa kali ini Jamilah melawan. Dia bangkit pelan-pelan. Ketika Parmo memukulnya lagi, Jamilah balas memukul dengan tenaganya yang lemah. Parmo kaget, tapi semakin marah. "Oh, udah berani melawan ya?" katanya mengejek. "Iya, semut aja pun kalau diinjek, dia akan menggigit Mas," balas Jamilah pelan.
Parmo semakin marah. Dia menampar sekali lagi. Ketika Parmo mendekatinya lagi dan ingin menampar mukanya, Jamilah menangkap tangan Parmo dan menggigit sekuat-kuatnya. Parmo kaget sampai menjerit kesakitan. Malam itu betul-betul terjadi perkelahian tak seimbang antara Parmo dan Jamilah yang baru seminggu melahirkan dan belum bertenaga. Karena sangat marah, dengan kasar Parmo mengusir Jamilah dari rumah itu. Padahal malam itu sedang turun hujan, tapi Parmo tak peduli. Parmo seperti kesetanan dan puas melihat Jamilah menderita. Sambil menangis, Jamilah memeluk bayinya yang hanya terbungkus dengan selembar kain panjang pemberian ibunya. Di tengah rintik hujan, Jamilah bingung, tak tahu harus pergi kemana. Ia tak berani pulang ke rumahnya karena ibunya sudah tiada. Seminggu setelah menjenguk Jamilah melahirkan, ibunya meninggal dunia. Selama ini ibunya hidup tertekan karena menyesali keputusannya menjodohkan Jamilah dengan laki-laki yang membuat Jamilah hidup sengsara. Karena terus tertekan, ibu itu mengalami sakit yang ia sembunyikan, sakit lahir batin hingga akhirnya meninggal dunia. Hujan semakin deras. Jamilah mengetuk pintu rumah orang, tapi tak ada yang membukakan. Sementara bayinya mulai menangis karena kelaparan. Sambil menyusui bayinya, Jamilah akhirnya memutuskan untuk mengetuk pintu rumahnya sendiri. Dia berharap dengan melihat cucunya, ayahnya akan menerima kehadirannya barang 1 malam saja. Besok dia akan pergi. Ternyata hati ayahnya tak tersentuh sedikit pun melihat kedatangan anak dan cucunya. Laki-laki itu dengan dingin menutup lagi pintu rumahnya. Jamilah menangis pedih. Jamilah terus berjalan di tengah kegelapan perkampungan yang belum semua rumah diterangi cahaya listrik. Hingga Jamilah berhenti di sebuah rumah di perbatasan antara perkampungan dengan perkebunan kelapa sawit. Ia memberanikan diri, mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Seorang perempuan dan laki-laki tua menyambut dengan muka ramah, mempersilakan Jamilah masuk. Nenek itu memberinya handuk kering, lalu membantu membaringkan bayinya yang sudah tertidur lagi karena kenyang setelah disusuinya. Jamilah menceritakan apa yang terjadi padanya. Ternyata kan, Mak, malam itu Jamilah sudah berjalan cukup jauh sekali. Dia berada di kampung lain, kampung yang dipisahkan dengan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan swasta. Baik Jamilah maupun nenek dan si kakek terkejut. Sekuat itu Jamilah berjalan malam hari sendirian di tengah rintik hujan sambil menggendong bayinya. Malam itu nenek dan kakek adalah malaikat bagi Jamilah. Malaikat yang memberinya makan malam dan kehangatan kamar tidur untuk dirinya dan bayinya. Keesokan harinya, dengan terus terang, Jamilah minta pertolongan nenek dan kakek. Dia ingin numpang tinggal di situ sampai hidupnya bisa mandiri. Jamilah akan mencari pekerjaan apa saja, yang penting halal. Dia akan menghidupi dirinya dan anaknya. Dia tak akan menyusahkan nenek dan kakek. Begitu dia berjanji. Ternyata kan, Mak, nenek dan kakek itu memang malaikat penolong untuk Jamilah dan bayinya. Tak hanya sehari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan. Hampir 5 tahun
Akhirnya Jamilah tinggal di rumah gubuk milik nenek dan kakek yang berhati baik seperti malaikat itu. Ketika anaknya berumur 2 tahun, Jamilah merantau ke kota. Dia menjadi pekerja rumah tangga. Nasib baik mempertemukan Jamilah dengan majikan yang baik juga. Tiap bulan Jamilah mengirimkan uang belanja kepada nenek dan kakek yang merawat anaknya. Begitulah, Mak. Tuhan selalu punya cara ajaib untuk membantu orang-orang baik yang tak menyerah dalam penderitaannya, tak berhenti berdoa, tak berhenti berusaha. Seperti Jamilah, Tuhan menjawab doa-doanya dengan mempertemukan dirinya dengan nenek dan kakek yang baik itu. Hingga anaknya tumbuh besar diasuh oleh nenek dan kakek yang gak punya hubungan darah. Hingga Jamilah bisa beli tanah dan bikin rumah sendiri persis di sebelah rumah nenek dan kakek tua itu. Hingga anaknya berumur 10 tahun, Jamilah belum menikah lagi. Suaminya pun entah di mana. Jamilah gak peduli dan gak ingin mencarinya. Bagaimana menurut Anda, Mak? Kok bisalah Jamilah setegar itu dengan semua penderitaannya? Setelah anaknya 10 tahun, apakah Jamilah nggak perlu mencari suaminya, Mak? Kan anaknya harus tahu siapa bapaknya. Atau cari suami baru aja? Hehehe. Kasih komentar ya, Mak. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.